Assalamualaikum lur, ketemu maning karo kita wong Darmayu sing ana ning Tangerang. Lur, biasa ya emak-emak IRT nggak jauh-jauh dari pekerjaan rumah, ada aja gitu ya kerjaan kapan gitu istirahat. Tapi emang banyakan istirahat sih bun, banyak magernya. Kalau udah banyak kerjaan itu kayak aduh pusing mau ngerjain yang mana dulu gitu ya. Cucian juga banyak, sehari kan bisa nyuci 4 giling gitu loh. Ya banyak cucian gitu loh bun. Nah ini kenapa aku pakai masker, karena ini kan jemuran aku nih ngepasin di kamarnya emakku ya. Jadi aroma-aroma ya orang tua lah ya. Jadi itu pada keluar gitu loh, kena exhaust. Jadi ya lumayan baunya kurang sedap ya. Jadi aku mending pakai masker biar bisa menghirup menghirup udara gitu loh lur. Ini berhubung kamarnya emakku belum tak bersihin ya lur ya, jadinya lumayan aromanya menyengat banget ya. Memang ngurusin orang tua itu tiap hari, tiap detik, bentar-bentar memang harus dibersihin. Kalau belum dibersihin nih pun sehari aja udah aromanya memang ya begitulah ya. Jadi emakku itu kalau semisal dipakein pampers bentar-bentar dilepas pampasnya, jadi malah pipisnya itu sering di apa kayak di kasur gitu loh. Jadi ya gimana ya, baru dipakein bilangnya apa apa sih namanya tuh, kayak udah lama bilangnya begitu, padahal mah ya baru dipakein kan gitu. Ya udahlah, mau gimana lagi ya, namanya ngurusin orang tua ya. Ini lur buat pembelajaran juga, walaupun dulunya kita enggak diperlakukan intinya kayak enggak adil gitu ya sesama anak, tapi jangan sampai kita itu punya dendam sama orang tua. Terlepas kita diperlakukan tidak sama, itu kan urusan sama yang di atas ya. Yang penting kita sebagai anak tetap berbakti ya lur ya, jangan sampai kita punya dendam sama orang tua ya enggak. Nih ya lur, sambil nemenin aku beresin ini apa teras, karena Senin sampai Rabu kan anakku ada les privat ya di rumah ya, jadi memang harus sering dibersihin. Kalau enggak kan kasihan missnya, kasihan juga anak-anak gitu ya, maksudnya nyium aroma yang kurang sedap gitu ya. Jadi memang harus dibersihin. Sama aku juga ini apa nyalain aromaterapi gitu ya, biar menetralisir aroma-aroma yang kurang sedap gitu ya. Sebisanya kita aja, kadang aku juga tetap kasih kayak karbol gitu. Karbol apa sih yang buat kamar mandi yang bulat gede itu, biasanya aku kasih 4 sampai 3 biji gitu untuk di kamarnya emakku ya, biar aromanya enggak yang terlalu menyengat. Ya gini lur, kalau ngurusin orang tua itu memang harus sabar, walaupun memang rewel ya, kayak gimana ya, kadang kesabaran kita itu diuji. Termasuk
ya itu dari orang tua kita sendiri gitu ya Lur. Jadi memang harus sabar. Oh iya Lur, sedikit curhat ya. Jadi aku kan 3 bersaudara. Yang pertama itu kakak aku perempuan dan sudah almarhumah ya, meninggalkan 3 anak. Nah, untuk kakak laki-laki aku itu yang kedua. Cuma yaitu Lur, masalahnya aku sama kakak aku yang laki-laki ini apa ya, kayak kurang baik gitu loh. Maksudnya tuh persaudaraannya tuh, tali persaudaraannya kayak kurang. Ya ya gimana ya Lur ya, aku juga bingung mau ngejelasinnya. Yang pasti kayak apa-apa tuh dilemparin ke aku semua gitu loh, yang gak enak-enaknya itu. Jadi ya mereka pengennya yang enak-enaknya aja gitu loh Lur. Cuma ya sudahlah, aku terima aja. Mungkin aku berpikirnya gini, ya sudah, mungkin ini garis hidup aku begini, ya udah aku jalani aja sesuai garis hidup aku. Yang penting kan kita jangan males ya Lur ya, tetap mencari rezeki, jangan semuanya tuh ngandalin suami atau apa. Jadi aku kan tipe tipe pekerja keras ya, maksud aku dari dulu kan memang tipenya pekerja. Jadi kalau nggak kerja itu Lur, badan aku tuh kayak gampang sakit, kayak apa ya, ngedrop gitu loh, sering ngedrop gitu loh. Padahal waktu kerja itu istilahnya jarang sakit, bahkan itu lebih banyak sehat gitu loh dibanding nggak kerja ya. Buat bunda-bunda yang lain mungkin eh, pernah ngerasain kisah hidup yang sama kayak aku gini ya, yang komunikasinya tidak baik sama saudara, eh, kayak merasa sendiri gitu loh Lur, paham gak sih? Tapi giliran pas mereka butuh ini butuh itu, dia kayak ngakuin gitu loh. Tapi giliran eh apa namanya, yang gak enak-enaknya gitu dilempar-lemparin ke aku gitu, kayak seakan-akan eh apa, kayak nggak mau tahu. Ya gimana ya Lur ya, ya kadang kalau ngebahas kayak gitu tuh sebenarnya kayak aib sih ya, cuma ya buat pelajaran aja ya Bun ya, karena aku pribadi sudah menerima keadaan aku yang sekarang. Terlepas baik buruknya seseorang, ya kita ambil hikmahnya ya Lur ya. Yang terpenting kita jangan sampai melakukan hal yang sama pada orang lain, intinya begitu ya. Tetap jadi pribadi yang baik, terlepas ya di luaran sana mungkin banyak orang yang kebaikan kita dibalas dengan yang kurang baik. Ya biarlah biarlah ya Lur ya, Allah kan tidak tidur. Buat kita juga jadi tambah belajar, oh ternyata hidup itu seperti ini. Karena guru yang paling berharga itu yaitu pengalaman. Pengalaman itu kan kita nggak didapat dari sekolah atau mana, karena itu kan kehidupan ya, pengalaman hidup kan tiap orang beda-beda ya. Yaitu Lur, yang kita ambil dari situnya aja. Karena dalam hidup itu kan kita nggak selalu mulus, nggak selalu bahagia, dan nggak selalu apa-apa selalu ada. Jadi kita memang harus berjuang, harus jatuh bangun, dan hal yang terpenting sih
lebih tepatnya kita jangan sampai kita berpangku tangan sama orang lain ya lur ya. Kalau kita badan kita masih sehat, kita tuh harus berusaha gitu loh lur, jangan sampai minta-minta sama orang atau saudara kita pun jangan. Intinya gini lur, kita punya saudara, nah semisal saudara kita orang kaya atau punya ekonomi lebih, kita jangan sampai memelas-melas untuk minta dikasihani ya, jangan sampai. Ini sih buat pelajaran aku ya, karena aku pribadi memang dari dulu kayak anti gitu loh, minta-minta sama saudara atau apa itu nggak mau gitu loh lur. Selagi aku masih bisa ngerjain sendiri, selagi aku masih bisa nyari duit sendiri, aku bakal cari duit sendiri lur, tanpa harus minta-minta ke saudara atau ke siapapun ya. Lur, kita itu kan intinya di dunia ini kan nggak selamanya ya lur ya. Ada kalanya kita juga bakal sakit, ada kalanya kita juga dapat musibah. Kita itu nggak pernah tahu loh lur, kehidupan ke depan itu kayak misteri gitu loh, rahasia yang di atas ya. Nah, sama kita juga intinya gini lur, nggak boleh serakah dengan siapapun lah intinya gitu ya. Karena balik lagi, kita itu di dunia ini ya, istilahnya kita selama-lamanya kita tinggal intinya di dunia ini, selamanya berapa lama sih? Paling-paling ya usia orang Indonesia itu paling mentok-mentoknya ya paling tua banget kan 80 atau 80 ke atas, itu kan juga udah tua banget kan, atau 70 kayak gitu-gitu kan. Jadi ngapain sih kita di dunia itu buat apa, intinya gitu loh lur. Nyari apa? Nyari ketenangan bukan, kayak gitu kan. Jadi kalau bisa sih ya, kalau kita mau berbuat yang kurang baik atau menzalimi orang lain, sebaiknya dipikir-pikir dulu, karena kita itu hidup di dunia itu nggak selamanya, ada masanya dan ada kadaluarsanya, intinya gitulah. Ibarat kata kita di dunia ini kan cuma ngontrak ya lur ya, ngontrak itu kan ya ada batasnya gitu loh, intinya ada batasannya, nggak mungkin selamanya, yang abadi kan cuma di akhirat kan. Intinya seperti itu ya lur ya, lebih banyak memperbaiki diri, itu sih yang terpenting. Jangan sampai zalim sama siapapun dia, entah itu teman, saudara, atau siapapun dia, jangan lur. Karena hukum tabur tua itu akan selalu ada, cuma secara tidak langsung memang mungkin ya, cuma memang suatu saat itu bakal ada lur. Jadi buat kita semua, kalau semisal mau berbuat yang kurang baik sama orang, lebih baik dipikir lagi deh, hati-hati, intinya gitu ya.
Berlanjut ya lur ya curhatnya. Ya intinya gini lur, pesan-pesan aku sih buat bunda-bunda yang lain mungkin yang komunikasinya sama saudara entah sama sama orang tua kurang baik, ya diperbaiki. Kiranya ada salah ya harusnya apa namanya, dipikir lagi. Gak usah malu mengakui kesalahan atau apa, ya minta maaf lah kalau memang salah atau apa gitu ya, jangan diem-dieman kayak gitu loh. Aku juga selalu pesan sama anak-anakku ya, ini nanti kalau mami papi udah tua kamu tuh harus sayang sama mami papi loh. Apa ya, mami papi nggak minta apa-apa dari kalian, yang penting lihat kalian bahagia aja mami udah seneng kayak gitu loh, mami papi udah seneng kayak gitu ya. Intinya kan kayak kita sebagai orang tua kan memang harus ini ya lur ya, selain pendidikan anak, nyiapin pendidikan anak, dan juga harus tetap menabung ya lur ya, supaya nanti kalau kita udah tua jadi nggak ngerepotin anak-anak atau saudara yang lain. Aku sih pengennya seperti itu ya lur ya. Jadi memang ini ya lur ya, kita memang harus pandai-pandai menabung juga ya lur ya, biar kita punya pegangan juga. Jadi saat suami udah pensiun kita tinggal menikmati masa tua ya lur ya, kira-kira begitu. Dan ini sih lur, kalau bisa sih ya sama anak-anak memang jangan terlalu dimanjain juga. Semisal anak maunya ini maunya itu, kita jangan selalu ngikutin kemauan anak ya. Yang penting kita sebagai orang tua tanggung jawab ke anak terpenuhi dan tidak kurang suatu apapun. Jangan ngikutin apa kemauan anak, nanti kita yang kalah loh lur. Kan kita harus mendidik anak ya lur ya, bukan malah ngejor-ngejorin anak mau apa kita turutin, jangan ya lur ya. Ya syukur-syukur kitanya intinya punya duit terus gitu loh lur. Lah kalau semisal dilalai itu kalau bahasa Jawa ya lur ya, dilalai nggak punya duit atau apa, ada masalah apa, jadi anak itu kayak nggak kaget gitu loh lur. Kayak semisal biasanya aku dipenuhi terus nih, minta ini minta itu, kok sekarang enggak, jadi nanti ngambek kayak gitu-gitu lur. Jadi kayak kebiasaan gitu loh. Kalau bisa sih ya jangan ya lur ya. Terlepas kita kepengen beliin atau apa itu, kita harus direm, harus agak tega gitu loh. Karena memang seperti itu kan, didik anak harus ada ketegasan ya lur ya, biar anak kita juga belajar juga, oh iya nyari duit itu nggak gampang. Jadi biar mereka menghargai orang tuanya nyari duit itu nggak gampang gitu loh lur. Kadang kita naluri kita sebagai orang tua itu ya kadang kayak nggak tega gitu ya lur ya.
oh iya anakku kok pengen ini, aku nggak intinya nggak beliin, kayak gitu-gitu tuh ada, aku pribadi juga ada. Cuma ya itu apa namanya, eh karena kita pengen anak kita juga belajar, ya setidaknya belajar mandiri juga, belajar menghargai, belajar eh, apa namanya, menghargai waktu juga, salah satunya menghargai teman dan menghargai eh, perjuangan orang tuanya. Itu tuh anak aku tuh ya udah aku kasih tahu gitu loh. Jadi nggak selalu apa yang kamu mau mami beliin loh, mami papi tuh nggak nggak selalu mau nurutin apa yang kamu mau, aku bilang gitu. Alhamdulillahnya lur, anakku tuh ya termasuk dia mau dengerin, dan dia nggak pernah minta yang neko-neko sih ya, nggak yang eh, mami aku mau ini, terus kalau nggak dibeliin terus dia ngambek, nggak seperti itu sih. Jadi ya kalau semisal beli paling mereka itu mintanya kayak kebutuhan untuk ini doang sih, kayak gambar, kan anak-anakku kan suka gambar ya, jadi ya itu dia gambar, itu baru tak beliin lur. Kalau semisal kayak yang lain-lain kayak ya intinya yang nggak jelas-jelas gitu lah lur, nggak aku beliin. Paling sesekali sesekali aku beliin, nggak sering gitu, bahkan jarang lah ya, ya karena memang begitu kan lur ya, didik anak-anak itu ya. Nah lur, cerita panjang lebar sampai nggak berasa ya lur ya, udah jam segini nih lur, tinggal bersihin doang nih lur. Jadi teras itu kalau nggak dibersihin juga kotor ya lur ya, kotor banget karena debu kan masuk juga tuh, tambah lagi kan eh, ada misnya les, jadi ya harus bersih lah setidaknya ya, biar nyaman gitu lur. Kalau untuk estetik makanya belum bisa deh lur. Soalnya kan rumahku kan masih banyak, maksudnya penghuninya banyak ya, terus nanti ini nih tahun ini apa ponakan aku juga nih anaknya almarhumah kan tinggalnya di sini, jadi tambah tambah lagi, maksudnya itu uh, tambah personil lagi nih cewek juga, jadi ya udahlah jangan berharap rumahnya bakal estetik ya. Mungkin kalau anak-anak udah gede, udah besar, udah maksudnya tuh udah mandiri ya mungkin baru ya lor ya, baru dipikirin. Kadang ada yang nanya gini ya, apa temen, kenapa kok nggak bangun yang bagian depan? Bukannya nggak bangun, memang dipending dulu ya lur ya, mau apa, waktu itu kan memang sempat mau bangun untuk yang bangunan lama, kan memang belum dibangunnya lur, karena dulu membangunnya itu bagian belakang. Niatnya juga emang nggak mau bangun sih tadinya, berhubung karena lantainya, atapnya udah banyak yang bocor dan lantainya retak, makanya dibangun gitu loh lur. Aku tuh termasuk agak cuek juga sih ke rumah, aduh bodo amat ya mau rumahnya begini begitu, intinya gitulah ya, nggak yang terlalu harus rapi banget juga enggak. Jadi untuk saat ini sih ya masih belum kepikiran untuk ngurusin rumah biar estetik gitu loh kayak orang-orang. Belum lah ya, bukannya enggak, tapi memang belum ya, insya Allah lah pelan-pelan nanti ya, kalau anak-anak udah gede. Kan kasihan emakku nih kalau semisal aku bangun yang bagian depan nih, bangunan yang lama itu nanti emakku nggak ada kamar lur, jadi nanti kamarnya yang emak pakai ini nanti kan kebongkar, jadi mau dilosin buat ruang tamu gitu loh lur, jadi biar luas gitu loh. Jadi ya udahlah kita tahan dulu, biarinlah ya kan,
bangun rumah juga kan bukan yang urgent juga. Lagian rumah yang sekarang kan masih layak dihuni. Ya udah, nggak ada yang bocor juga, overall is okay lah, intinya gitu, nggak yang jelek-jelek amat. Makanya saat ada yang nanya kapan bangun kayak gitu-gitu, ya aku sih santai aja, ya kapan-kapan lah aku bilang gitu. Lur, terima kasih banyak ya udah nontonin video aku. Ya walaupun videonya memang nggak yang bagus ya Lur ya, namanya juga mama ya Lur ya, pengen cari kesibukan. Terima kasih banyak Lur udah nonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai ketemu maning Lur, sehat-sehat terus ya. Maaf ya Lur ya, dari tadi aku curhat mulu. Jadi hari ini tuh ceritanya pengen curhat Lur. Videonya penuh dengan curhatan emak-emak dan curhatan kehidupannya Lur ya. Buat pembelajaran kita ke depannya supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya walaupun belum ya Lur ya. Aku pribadi walaupun belum, ya tetap belajar ya. Biar semakin hari semakin dewasa, jangan cuma dewasa di umur aja.